Punya dua anak yang sudah beranjak dewasa, Salsadila Juwita dan Devano Danendra, Iis Dahlia ngebet punya mantu. Tak heran kalau keberangkatan ibadah umrohnya kali ini bersama sang suami Satrio Dewandono dan anak sulungnya Salsa, Isda begitu ia disapa, punya misi khusus. Selain menjalankan ibadah di Tanah Suci, Isda itu juga berniat khusyuk mendoakan anak-anaknya segera menemukan jodoh terbaik dan menikah. Kalau yang sekarang ya lebih kalau kakak Salsa ya, kalau Ade memang belum. Aku tanya ke Baila sama kakak Salsa, dia bilang kita mau karir dulu mah. Oke, kak Salsa juga aku tuh kayak mudah-mudahan dia mendapatkan calon suami yang baik, yang bertanggung jawab, karena dia kan umurnya udah waktunya sebenarnya. Kayaknya dia juga mau doa itu deh, makanya pengen tiap tahun ikut. Ya, sangat wajar kalau Isda sangat ingin melihat Salsa menikah. Apalagi tahun ini putrinya itu menginjak usia 28 tahun dan sudah 5 tahun pacaran dengan Abi Amimanyu Alfarizi, kekasihnya. Namun keduanya menjalani hubungan LDRan lantaran Abi bekerja di Bangkok, Thailand. Makanya untuk mendapat kepastian hubungan asmaranya, Salsa berniat umroh selama sebulan. Bahkan kalau kakak Salsa sampai pernah ngomong gini mah, kita kapan yuk umroh yang lama, tapi lamanya di Mekah, maksudnya bisa sebulan gitu. Kata gue emang iya lu mau ke aku mah seneng aja kalau sampai dia mau 1 bulan di Mekah gitu. Dia kakak sempet tuh terucap kata gitu, tapi aku pikir kayaknya boleh juga lah direalisasikan. Insya Allah mudah-mudahan mereka berjodoh. Saya ini sebenarnya, saya nggak tahu ya apa yang terjadi pada diri saya, tapi orang ngelihatnya sehat dan baik-baik aja gitu. Tapi secara diri saya tuh, saya nggak tahu, mungkin Prof yang bisa ngejelasin. Iya. Saya memang termasuk anemia, karena setiap kali duduk ke berdiri itu selalu gelap. Selalu gelap. Dan, tapi karena memang ngerjain segala sesuatu dengan penuh cinta kali ya, maksudnya Iya, jadi dakwahnya tidak penuh berasa. cinta, jadi nggak berasa. Pernah menjawab tidak bisa. Iya, Prof nggak bisa Tidak bilang nggak. Bukan Iya, untuk betul. berjanji, bukan untuk mengiming-imingi, tapi saya bilang Ustazah Oki, saya bukan Tuhan untuk bilang tidak bisa, ya kan? Tapi saya seorang ilmuwan tidak akan pernah menyerah, karena Ustazah Oki mengajarkan juga punya harapan, jadi Iya. Prof punya harapan, Iya. karena ilmu berkembang, harus positif, vibe-nya harus positif ya. Sekarang pertanyaannya, Sulaiman sekolah internasionalnya apa kata bahasa Inggris? Prof jawab Inggris, kalau bahasa Arab kan gampang, iya kan? Di Mesir orang bahasa Arab, ya udah Inggris supaya nanti dia bisa ke seluruh dunia. Nanti kalau Allah berikan kesehatan, kesempatan, mungkin pertanyaannya universitas mana? Ya, Amin ya Prof, amin. amin ya Prof, amin, Ya. amin, amin, amin. Harapan ya harapan, seperti itu. Amin. Tadi kan tindakan juga kan Prof sempat bilangnya kalau misalnya dari Ustazah sempat ada apa anemia ringan, mohon maaf. Nah itu sejak kapan sih dan perubahannya setelah di semester? Saya ini sebenarnya, saya nggak tahu ya apa yang terjadi pada diri saya, tapi orang ngelihatnya sehat dan baik-baik aja gitu. Tapi secara diri saya tuh, saya nggak tahu, mungkin Prof yang bisa ngejelasin. Iya. Saya memang termasuk anemia, karena setiap kali duduk ke berdiri itu selalu gelap. Selalu gelap. Dan tapi karena memang ngerjain segala sesuatu dengan penuh cinta kali ya, maksudnya Iya, jadi dakwahnya tidak penuh berasa. cinta, jadi nggak berasa. Tapi itu Sebenarnya apa yang terjadi pada diriku, Prof? kalau boleh boleh ya Boleh, dijelaskan. boleh. Kenapa, Prof? Jadi Ustazah Oki ini mengalami anemia, defisiensi hemoglobin, eritrositnya juga kurang, kemudian juga vitamin D-nya, hormon tulangnya juga rendah. Ya, jadi hal tersebut harus kita perbaiki, dan ada riwayat juga dari orang tua autoimun. Jadi Prof harus jaga supaya imun tidak bingung. Ya, jadi harus staminanya selalu bagus. Kalau kolaps, semua penyakit bisa datang. Nah, Ustazah Oki ini orang yang beliau selalu mengurus orang gitu loh, mengurus dakwah, belajar, urus anak-anak. Tapi dirinya dia lupa, ini ada batasannya. Ini tubuh manusia itu punya batasan. Ya, sel-selnya mulai menurun, hemoglobinnya makin turun, lama-lama bisa bahayanya bisa jantung, komplikasi. Karena jantung memompa terus memaksa. Itu komplikasi yang jauh bisa begitu. Ya, yang ringan yang seperti Ustaz Joki bilang, dari duduk berdiri gelap. Lah kalau dibiarin terus kolaps, terus jatuh. Nah, jadi mesti diberikan sel puncas, stem cell, selain terapi untuk bahan baku pembuluh untuk darah ya. Jadi tidak ditransfusi, tidak sampai ke sana. Tapi Prof berikan bahan baku dan tadi langsung diinfus.
Semoga segar bugar. Suhunya udah Amin. mulai. Iya, Ini harus udah. minum, mana minumnya? Suhunya udah mulai turun. Tadi Iya. agak hangat badannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf nih, biar lapar atau butuh kocek berapa jadi dalam nggak sih? Aduh, langsung garuk-garuk kenyang. Ada rezekinya insya Allah. Ada Untuk teman-teman. rezekinya, ada Insya Allah. rezekinya, insya Allah. Insya Allah ada rezekinya. Kan kita punya Tuhan kita berdoa kepada Allah SWT ya teman-teman semua ya. Memang saya tahu Terjangkau. saya paham sekali betapa menyedihkannya ketika kita punya orang yang sangat kita cintai tapi kita nggak punya biaya untuk mengobati, karena saya pernah ada di posisi itu, jadi saya sangat tahu tentang itu. Tapi kan lagi-lagi kita nggak boleh kehilangan harapan gitu. Yang penting itu harapan yang pertama, karena kalau sudah ada harapan engkau punya semangat. Ketika engkau punya semangat engkau akan bergerak mencari apapun untuk kesembuhan orang tuamu atau orang yang kau cintai itu gitu. Jadi mudah-mudahan Allah mampukan teman-teman mengobati orang-orang yang kita cintai dengan berbagai macam cara, Amin. salah satunya dengan stem cell ini insya Allah. Sudah? Kayaknya wajahnya masih ada tanda tanya. Dia mau nanya sesuatu tapi nggak tahu Iya, nanya tapi apa dia nggak gitu. tahu mau bilang, dia takut nanti Prof Debbie suntik. Oke, Ustazah soal dan cerita dengan berbagai macam pendidikan, dakwah, Iya. kan. Sedangkan anak-anak kan mungkin sama keluarga, tapi gimana sih Ustazah mungkin ada Pembagian waktu. Ya. Selama saya di Mesir, setiap hari saya sama anak-anak, setiap hari. Karena kan saya tidak pergi-pergi kemana-mana. Saya hanya keluar pada saat sekarang nih, seperti sekarang ya. Jadi pada saat liburan musim dingin untuk saya, liburan kampus. Juga ada perayaan, jadi Adit aja nyamperin aku lagi nongkrong, aku lagi sama temen-temennya Arumi, ibu-ibunya. Terus Adit nanya lagi di mana, ya udah. Kebetulan emang siangnya aku ketemu Adit karena habis syuting barengan. Udah, jadi habis itu Adit nyusulin aku, kata ada titipan dari Bang Amar. Ya udah. Apa itu? Titipannya cuma kue, bunga, sama surat, udah itu doang. Suratnya isinya apa sih, Dok? Ya suratnya biasalah, ucapan selamat ulang tahun, happy birthday gitu-gitulah. Kayak gitu doang kok. Dok, Amar masih memperhatikan, artinya masih ngasih surprise walaupun tengah di Cipinang sendiri. Seperti apa sih buat rasanya sendiri? Iya, emang dia dari dulu kayak gitu kan, effortnya kalau udah sayang sama orang kan dia effortnya kayak gitu dari dulu. Jadi ya udah nggak kaget sih karena emang dia effortnya kayak gitu. Tapi justru aku nggak nyangkanya sama adik-adiknya segitu maunya disuruh sama abang gitu. Jadi aku speechlessnya justru sama adik-adiknya. Jadi kayak sedih gitu, ternyata adik-adiknya juga sampai segitunya sama aku gitu. Jauh banget lo nyamperin aku. Tadi kan harapannya Bang Amar untuk sabar, untuk melewati ini semua. Ya, Gimana nunggu? kuncinya cuma sabar, sabar, ikhlas. Ya udah, apa yang terjadi jalanin aja. Kan masih banyak jalan lah kalau Anda ini ada gimana-gimana. Dok, mungkin selain ucapan selamat ulang tahun di surat itu ada kata-kata romantis nggak sih, Dok, dari Bang Amar? Ya intinya sih kata-kata untuk aku ya, intinya sabar lah. Aku intinya di surat itu aku harus sabar dengan kejadian ini. Gitu. Di bawah nggak, Dok, kadonya? Enggak, kadonya apa? Orang kado cowok madu. Enggak bawa surat nih, ada surat ini nih. Surat buat PH nih. Dok, selalu setia mungkin menamai Amar sampai sekarang gimana? Ya kan balik lagi kan waktu kejadian ini kan hubungannya lagi sama aku. Kayak egois nggak sih kalau tiba-tiba ada masalah gini aku tinggalin, kan aku egois banget jadinya. Jadi tunggu ini sampai selesai baru pikirin ke depannya nanti gimana. Aku cuma lagi fokus ke sini aja. Tapi sedih, artinya sedihnya seperti apa sih, Bang, di tengah kondisi Sedih lah kan karena tahun lalu tahun, mikirnya kita udah sama-sama gitu kan. Wah besok ulang tahun aku udah sama-sama, udah bulan puasa udah bareng-bareng gitu. Cuman kan berhubung ini ada kejadian kayak gini, ya udahlah harus banyak sabar. Intinya Bang Amar bilang sabar lah. Dok, selain Hasan yang tadi mungkin sosok seperti apa sih Amar sampai akhirnya dokter mau gitu nungguin dia sampai selesai? Baik, kalau masalah nungguin balik lagi ya, kan udah bilang egois banget sih tiba-tiba aku ninggalin dia, masalahnya lagi sama aku gitu. Itu kan egois lah gitu. Jadi selesain dulu masalah ini sampai selesai, nanti kedepannya takdir Allah jodoh, alhamdulillah nggak jodoh pun juga nggak jadi masalah. Mungkin Bang Amar bukan terbaik buat aku juga bukan terbaik buat Bang Amar gitu. Selain baik mungkin sosok seperti apa gitu? Baik, penyayang, dia effortnya lihat aja, suruh adanya datang hari Jumat ke lapas, suruh beli bunga. Justru effort aku yang nggak menyangka tuh dengan adik-adiknya pokoknya sampai segitunya dia. Dok, Amar sendiri kan ingin bertemu anak-anak, mungkin udah ada pembicaraan soal itu. Aku bisa bilang ya, itu kan karena kita Adit aja, oke. Tapi sejauh ini sudah ada respon belum sih, Dok? Mungkin Tanya Adit, nanti Adit cerita. datang kok, Adit udah datang nih kan. Kita
tanya Adit deh, kalau soal itu aku udah selalu bilang ke Bang Amar, aduh jangan nanya ke aku, tanya ke Adit aja untuk urusan itu, karena bukan ranah aku, belum ranah aku, bukan ranah aku dan belum ranah aku. Mungkin kalau aku udah jadi istrinya, kalian nanya nggak apa-apa, dan sekarang kan belum ranah aku. Soal dia keberatan dipindahkan ke Nusa Kambangan itu Pastilah, karena kan dia ngerasa dia bukan penjahat besar gitu loh, dia cuma penyalahguna, jadi wajar aja dia ngerasa nggak profesional aja kalau dia dipindahin, dia ngerasa apa sih mau dibunuh perlahan-lahan ya Pak, yang wawancara kemarin kayak gitu ya, seperti itu. Jadi ya wajar lah, karena dia ngerasa bukan penjahat besar gitu. Jadi mentalnya sempat terganggu nggak sih? pastilah, pasti. Waktu terakhir dikunjungin sama adiknya hari apa? Hari Senin lalu yang ada sidang itu adiknya cerita mentalnya jatuh banget saat denger dia mau dipindahin. Berarti dia berharap untuk tetap di Yes, pasti. Sampai dia juga bilang mungkin kalau gue nanti dipindahin ini terakhir kali gue ketemu lagi. Pokoknya jadi sempat down gitu lah. Adalah pasti lah, pokoknya manusia sekuat-kuatnya orang pasti ada down gitu. Udah, oke? Nanti lanjut lagi. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.